Setiap sore, di depan kampus yang riuh oleh langkah mahasiswa, ada satu hal yang selalu membuat Aldi memperlambat langkahnya, sebuah gerobak es kulkul dengan suara ceria penjualnya yang tak pernah absen menyapa. Ia tak tahu sejak kapan kehadiran gadis itu mulai mengganggu pikirannya. Tapi yang pasti, senyum manis di balik payung kecil itu kini jadi alasan kenapa ia enggan langsung pulang. Tapi, mungkinkah perasaan yang tumbuh dari tepian jalan itu bisa bertahan di tengah kenyataan yang tak sederhana? Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Sudah hampir 3 minggu terakhir ini aku melewati jalan kecil di samping kampus, jalur alternatif yang katanya lebih cepat menuju halte. Awalnya, aku hanya iseng memotong jalan. Tapi sejak pertama kali melihatnya berdiri di bawah pohon beringin besar itu, semua berubah. Gerobaknya kecil, catnya sedikit mengelupas, roda kayunya berdecit kalau didorong. Di atasnya ada kotak pendingin warna putih dengan tulisan tangan yang mencolok. Es kulkul aneka rasa manisnya bikin ketagihan. Aku tersenyum waktu pertama kali membaca slogan itu. Sederhana, terlalu jujur, tapi entah kenapa langsung menarik perhatianku. Namun bukan esnya yang membuatku berhenti langkah. Dia gadis itu, dengan celemek merah muda, rambut dikuncir dua seperti anak-anak sekolah dasar, dan senyum paling cerah yang pernah kulihat. Matanya bersinar seperti tak pernah mengenal lelah. Dan suaranya, entah kenapa terasa seperti nada yang ingin terus kudengar. Selamat siang, Mas. Mau es rasa apa hari ini? Ada coklat, stroberi, kacang hijau, sama durian. Dijamin, segar dan setia menemani. Katanya waktu itu, dengan logat yang agak medok, tapi terdengar hangat. Aku nyaris tertawa, bukan karena dia lucu, tapi karena aku belum pernah ditawari makanan. Dengan kalimat seceria itu, aku berpura-pura menimbang. Padahal tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak suka es, gigi sensitif. Tapi hari itu, aku merasa butuh alasan untuk diam lebih lama di sana. Coklat, deh, kataku akhirnya. Dia mengangguk dan mulai sibuk mencelupkan stik ke dalam tabung es. Ini favorit sejuta umat. Mas, manisnya, kayak senyum mantan yang udah bahagia sama orang lain. Aku tersendak. Dia tertawa. Sejak saat itu, aku terus kembali. Awalnya cuma sekali seminggu, lalu jadi 3 kali. Sekarang, hampir setiap hari. Bahkan kalau aku sedang tidak ingin es sama sekali, aku tetap mampir. Sekadar duduk di kursi plastik kecil di dekat gerobaknya, mendengarkan dia bercerita tentang langit yang makin panas, atau tentang anak-anak SD yang suka minta es gratis. Namanya Yumi. Aku tahu itu setelah seminggu mengenalnya. Dia tidak pakai name tag, tidak punya papa nama, tapi dia punya senyum yang bisa membuat orang lupa pada hari buruknya. Nama kamu siapa? Tanyanya waktu itu, sambil menyerahkan es stroberi. Aldi, Mas Aldi. Cocok deh, wajahnya adem, kayak orang baik-baik, tapi tim-tim pasti suka nyebelin. Ya, aku hanya tertawa kecil. Tidak banyak orang bisa membuatku tertawa hanya dengan satu kalimat. Aku tidak tahu kenapa aku betah. Aku bukan tipe orang yang suka basa-basi. Di kampus, aku lebih sering menyendiri. Teman hanya sebatas kelompok tugas. Dunia favoritku adalah dunia sunyi buku, headphone, dan kopi sachet. Tapi Yumi beda. Dia ramai, tapi bukan yang mengganggu. Dia ramai dalam cara yang menyenangkan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuatku terus kembali. Apakah senyumnya, atau caranya menyebut namaku dengan nada manja yang sok dibuat-buat, atau mungkin karena saat bersamanya, aku merasa tidak harus menjadi siapa-siapa. Hanya Aldi, bukan mahasiswa berprestasi, bukan anak kos yang suka tidur jam 3 pagi. Hanya Aldi. Hari itu, matahari agak redup, awan menggantung seperti menahan hujan sejak siang. Aku berdiri di depan gerobaknya. Seperti biasa, Mas Aldi, mau rasa apa hari ini? Aku baru nyetok rasa kacang hijau. Loh, katanya bagus buat yang sering galau. Katanya sambil mengangkat alis kiri. Aku nyengir. Kalau yang rasanya bisa bikin orang jatuh cinta, ada enggak? Dia terdiam sepersekian detik, lalu tertawa. Agak terlalu keras. Wah, itu sih belum nemu. Tapi kalau Mas Aldi nemu resepnya, bagi-bagi ya. Aku mengangguk pelan. Walau dalam hati, sudah tahu jawabannya. Es kulkul rasa cinta itu mungkin sedang berdiri di depanku sekarang. Setelah itu kami duduk sebentar. Yumi bercerita tentang mimpi masa kecilnya yang ingin punya toko es sendiri.
tentang ibunya yang suka marah kalau dia pulang telat, dan tentang seekor kucing liar yang setiap sore muncul dan mencuri stik es. Aku hanya mendengarkan, kadang menjawab, sekenanya. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti lembaran buku yang ingin terus kubaca. Tanpa jeda, tanpa titik, hari mulai gelap. Angin bertiup lebih kencang. Tapi aku tidak ingin pergi dulu. Aku suka kamu. Kata itu nyaris keluar. Sudah di ujung lidah, tapi tak jeti. Aku hanya tersenyum, berdiri, menyodorkan uang 2 lembar. Simpen aja kembaliannya, kataku. Seperti biasa. Duh, Mas Aldi ini makin lama makin bikin aku mikir. Jangan-jangan beneran suka sama aku. Ya, dia menggoda. Tapi aku tahu, dia tidak benar-benar bercanda. Dan aku juga tahu, mungkin besok, aku akan kembali lagi. Bukan karena esnya, tapi karena dia. Entah sejak kapan rasa coklat di lidahku tak lagi hanya manis, tapi berubah jadi rindu. Semenjak mengenal Yumi, hariku terasa seperti punya tujuan baru. Tugas akhirku memang belum selesai. Skripsi masih mandek di bab 3. Tapi pagi-pagi aku sudah bangun dengan semangat yang aneh, semangat untuk bertemu dia. Yumi, gadis yang cuma aku temui di jalan kecil samping kampus, yang selalu pakai celemek penuh noda es, yang suka cerita macam-macam tanpa ditanya, yang tertawa terlalu keras, dan tidak pernah malu menunjukkan giginya yang sedikit maju. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya. Biasanya aku malas bicara. Tapi dengan dia, mulutku seperti punya banyak bahan obrolan. Biasanya aku cuek soal penampilan. Tapi sekarang aku bisa berdiri 15 menit di depan cermin hanya untuk memastikan rambutku nggak terlihat seperti habis bangun tidur. Aneh. Memang, aku belum berani bilang ini cinta. Tapi jelas, ini bukan sekadar suka. Hari ini, aku sengaja lebih pagi. Langit masih biru pucat. Jalanan belum padat. Gerobak esnya belum terlihat dari kejauhan. Tapi aku tahu dia pasti sudah bersiap. Benar saja, dia sedang mengelap bagian depan. Gerobaknya dengan lap basah. Rambutnya diikat ke belakang. Lebih rapi dari biasanya. Dari jarak 10 meter, dia sudah bisa melihatku dan langsung melambai. Mas Aldi, cepet banget. Hari ini libur kuliah ya. Aku menggeleng sambil tersenyum. Masuk, tapi dosennya pasti telat. Kayak biasa. Wah, masnya niat banget mampir. Aku harus kasih diskon khusus nih. Pelanggan setia. Yumi mencondongkan badan sedikit, memeriksa es yang baru dia bekukan semalam. Matanya menelusuri tiap stik kayu yang tertancap, seolah sedang mencari sesuatu. Aku coba rasa baru. Mau cobain? Tanyanya sambil mengacungkan satu stik berwarna ungu terang. Taro campur kacang merah. Agak nyeleneh sih. Tapi aku suka. Aku menerimanya. Meski belum tentu suka, tapi hanya melihat wajahnya yang penuh semangat saja. Rasanya sudah cukup untuk membuatku tidak peduli pada rasanya. Kami duduk seperti biasa, di atas kursi plastik yang warnanya mulai pudar. Yumi bercerita banyak, seperti keran air yang lupa ditutup, tentang tetangganya yang suka curhat di depan rumah, tentang adiknya yang kecanduan drama Korea, bahkan tentang bapaknya yang ngambek karena gagal mancing seminggu lalu. Aku tidak banyak membalas, tapi aku dengar semuanya, dan aku suka saat dia bercerita, lalu dia diam, wajahnya berubah sedikit lebih serius. Mas Aldi, katanya pelan, kalau aku jujur. Mas marah nggak? Aku langsung menoleh. Jujur soal apa? Dia menggigit bibir bawahnya. Tangannya sibuk memainkan sendok es kecil yang belum dipakai. Aku suka ngobrol sama Mas. Enggak tahu kenapa, tapi rasanya ringan. Padahal Mas tuh pendiam banget. Tapi, justru karena itu, aku suka. Detik itu, waktu berhenti. Aku tidak tahu harus jawab apa, tapi detak jantungku langsung mengacau. Aku menunduk, menyembunyikan gugup yang mulai merambat sampai ke ujung telapak tangan. Yumi, kataku akhirnya. Aku juga ngerasa hal yang sama. Dia tersenyum, seperti lega, tapi kemudian cepat-cepat membuang pandangan. Mas pernah mikir enggak? Kita tuh beda, tanyanya lirih. Pertanyaan itu menghantam. Aku tahu, cepat atau lambat hal ini pasti muncul. Beda apa maksudnya? Aku mencoba terdengar santai. Yumi tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang. Aku cuma penjual es. Mas Aldi mahasiswa, pasti punya cita-cita besar, kan? Sementara aku, ya begini-begini aja. Setiap hari dorong gerobak, panas-panasan, enggak bisa bahasa Inggris, enggak ngerti soal kampus. Aku terdiam. Aku ingin berkata, itu tidak penting. Tapi dalam hatiku, aku sadar, perbedaan itu memang ada. Dan aku dengan segala keinginan dan mimpi masa depanku memang berasal dari dunia yang berbeda dengannya. Tapi, apakah itu cukup alasan untuk menjauh? Kalau kita sama, mungkin kita nggak akan saling melengkapi. Kataku pelan.
Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tertawa kecil. Ih, gombalnya. Baru kali ini aku dengar Mas Aldi ngomong. Kayak gitu, aku tertawa juga. Tapi itu bukan gombal. Aku serius. Hari itu kami tidak banyak bicara setelahnya. Tapi rasanya lebih dalam dari hari-hari sebelumnya. Ada keheningan yang tidak membuat canggung. Justru menenangkan. Dan saat aku pamit, Yumi tidak hanya melambaikan tangan, tapi berkata, besok datang lagi. Ya, aku nunggu. Dan aku mengangguk. Meski dalam hati aku tahu, aku yang sebenarnya menunggu. Menunggu hari di mana aku bisa berkata, aku ingin bersamamu. Apapun yang terjadi. Langit hari itu mendung. Awan menggantung gelap sejak pagi. Seolah menandakan sesuatu akan tumpah dari atas sana, entah air hujan atau sesuatu yang lain. Hatiku sendiri terasa sama kelabunya. Entah kenapa. Aku merasa hari ini akan berbeda. Sejak tadi pagi, aku tak bisa tenang di kelas. Materi dosen tentang teori komunikasi nyangkut di telinga kiri, keluar di kanan. Aku bahkan sempat salah menulis nama sendiri di daftar hadir. Teman sebangkuku menertawakan, tapi aku cuma tersenyum kosong. Yang ada di pikiranku hanya satu. Yumi, sudah 2 hari aku tidak melihatnya. Bukan karena aku tidak lewat ke tempat biasa. Justru aku selalu datang. Tapi gerobak eskulkul yang biasanya setia berdiri di bawah pohon beringin itu tak ada. Bangku plastik kecilnya juga hilang. Tempat itu kosong, sunyi, seperti kehilangan jiwanya. Aku menunggu 1 jam di hari pertama, 2 jam di hari kedua. Tapi tak ada tanda-tanda. Hari ini hari ketiga, dan aku tetap datang. Langit semakin gelap saat aku tiba di jalan kecil samping kampus. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang mulai menyeruak. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu. Bukan gerobaknya, tapi dia, Yumi. Dia berdiri di sisi jalan, tanpa celemek, tanpa gerobak, hanya mengenakan jaket hijau lumut yang kebesaran dan topi kupluk yang sedikit miring. Rambutnya digerai, terlihat lebih panjang dari biasanya. Dia tampak berbeda, tapi tetap Yumi. Aku mendekat, jantungku berdetak cepat. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatku khawatir. Senyum itu tidak lagi cerah seperti biasanya. Yumi, panggilku pelan. Dia menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum. Tapi senyum itu dipaksakan. Mas Aldi, aku berdiri di depannya, memperhatikan dari dekat. Matanya sedikit sembab, bekas tangis, atau hanya karena begadang. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin tahu, kamu enggak jualan? Tanya aku, mencoba. Santai, dia menggeleng pelan. Gerobaknya rusak, roda belakangnya copot. Bapakku belum sempat betulin. Aku tidak percaya sepenuhnya. Yumi bukan tipe orang yang menyerah hanya karena roda copot. Dia pernah bercerita, pernah mendorong gerobak dari ujung kampung sampai alun-alun karena ban bocor. Jeti, alasannya bukan itu. Tapi kamu nggak apa-apa? Tanyaku hati-hati. Dia diam, matanya menatap jauh ke arah jalan kosong di belakangku. Lalu, pelan-pelan, dia berkata, kadang, aku pengen berhenti. Jantungku terasa mencelos. Berhenti jualan. Dia mengangguk, tapi kemudian menggeleng. Enggak tahu, bukan cuma jualannya. Kadang, aku pengen berhenti jadi aku yang sekarang. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu terlalu berat, terlalu asing dari Yumi yang biasanya penuh tawa. Ada yang bisa aku bantu? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Refleks, mungkin terdengar bodoh. Tapi aku benar-benar ingin menolong. Apapun itu. Yumi menatapku dalam-dalam, lalu mendekat 1 langkah. Kalau aku bilang, aku bukan seperti yang kamu kira. Kamu masih mau ngobrol sama aku? Aku mengerutkan dahi. Maksud kamu? Tapi sebelum dia menjawab, hujan turun, deras. Kami sama-sama berdiri kaku di bawah pohon beringin yang tak cukup lebat untuk melindungi. Tapi tak ada satupun dari kami yang bergerak. Hanya suara hujan yang menggantikan percakapan yang tak selesai. Aku membuka jaket, dan tanpa berpikir panjang, aku mengangkatnya ke atas kepala kami berdua. Yumi tersenyum kecil. Kali ini lebih tulus, meski matanya masih menyimpan banyak rahasia. Kamu aneh, Mas, katanya sambil tertawa pelan. Udah kehujanan, masih sempat mikirin orang lain. Bukan orang lain. Jawabku pelan. Dia menunduk. Tak ada kata balasan. Kami berdiri berdekatan. Hujan mengguyur deras. Jalanan mulai sepi. Tapi aku merasa, justru saat itu, dunia hanya milik kami berdua. Aku bohong sama kamu, Mas, bisiknya. Aku menoleh. Yumi menarik napas dalam. Lalu dengan suara pelan, dia berkata, aku bukan cuma penjual es. Aku nggak harus jualan kalau mau. Tapi aku milih begini, karena aku pengen tahu.
Masih ada nggak orang yang bisa lihat aku? Bukan dari nama keluarga, bukan dari uang, tapi dari aku yang sebenarnya. Aku terpaku, aku anak orang kaya. Mas, bapakku punya usaha es kul-kul se-Jawa Tengah. Tapi aku capek dilihat cuma sebagai anak pemilik pabrik. Aku capek didekati cowok-cowok yang cuma tertarik sama status. Jadi aku turun ke jalan, dorong gerobak, sendiri, jualan sendiri. Karena aku pengen tahu, kalau aku bukan siapa-siapa. Masih ada yang mau kenal aku enggak? Suaranya gemetar, tapi matanya tajam. Seolah menantangku untuk menghakimi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dari semua kemungkinan yang kupikirkan, ini tidak pernah ada di daftar. Jadi kamu, pura-pura miskin. Dia tersenyum pahit. Bisa dibilang begitu, aku terdiam. Yumi melangkah mundur. Aku ngerti kalau kamu kecewa. Kalau kamu marah, aku juga nggak akan maksa kamu buat nerima. Aku cuma pengen jujur. Dia berbalik, meninggalkan aku dalam guyuran hujan yang semakin dingin. Dan aku berdiri di sana, basah kuyup. Bukan karena air semata, tapi karena kenyataan yang baru saja menyapu semua dugaan di kepalaku. Tapi satu hal tetap sama, detak jantungku masih sama seperti saat pertama kali aku lihat dia tersenyum di bawah pohon beringin ini. Seharusnya aku lega, seharusnya aku senang mengetahui bahwa Yumi bukan hanya gadis penjual es yang kutemui di pinggir jalan. Seharusnya aku merasa beruntung ternyata perempuan yang diam-diam mencuri perhatianku selama ini adalah anak pengusaha besar. Bukan sekadar pedagang kecil seperti yang kukira. Tapi kenyataannya, aku justru bingung. Sejak hari hujan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali kupejamkan mata, wajah Yumi selalu muncul. Cara dia menunduk saat bicara, nada suaranya yang sedikit bergetar, tatapan matanya yang jujur, meski diselimuti rasa takut. Dan kalimat terakhirnya terus berputar di kepalaku. Kalau aku bukan siapa-siapa, masih ada yang mau kenal aku enggak? Aku tidak tahu jawabannya. Atau mungkin aku tahu, tapi belum siap mengakuinya. Sudah 5 hari aku tidak bertemu Yumi. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak tahu harus berkata apa jika bertemu. Aku sengaja melewati jalan lain saat pulang kuliah, menolak ajakan teman ke kantin dekat beringin. Bahkan saat aku tahu dari teman-temanku kalau si penjual es cantik itu kembali jualan, aku pura-pura tidak peduli. Padahal aku peduli, sangat peduli. Tapi egoku terlalu besar untuk menerima semua ini dengan mudah. Aku merasa dibohongi, dibuat percaya bahwa kami berasal dari dunia yang sama, bahwa dia adalah bagian dari rutinitasku yang sederhana, bahwa dia merasakan hal yang sama denganku. Sekarang, semua terasa seperti ilusi. Yumi ternyata hanya menyamar, seperti tokoh dalam drama atau sinetron sore yang sering kucibir. Aku merasa jadi korban eksperimen sosial diuji, apakah aku cukup tulus mencintai dia? Atau hanya tertarik karena kasihan, dan itu membuatku marah. Tapi, lebih dari itu, aku kecewa. Kecewa pada diriku sendiri. Karena ternyata aku lebih peduli pada latar belakang seseorang daripada yang kuakui. Kecewa karena hatiku bergetar saat tahu dia bukan gadis biasa seperti yang kubayangkan. Bukankah itu artinya, aku sama saja seperti yang dia takutkan? Hari itu, aku duduk sendirian di bangku taman kampus. Langit cerah, kontras dengan hati yang tetap mendung. Es krim cone di tanganku mulai meleleh. Tapi aku tidak berniat memakannya. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingku. Aku menoleh, dan jantungku berhenti sejenak. Yumi, tanpa celemek, tanpa gerobak, hanya jaket abu-abu dan rambut yang dikepang ke samping. Wajahnya polos, tanpa riasan, tapi tetap menawan. Aku tahu kamu ngindarin aku, katanya pelan, tanpa melihat ke arahku. Tapi aku tetap mau bicara. Aku diam. Dia menarik napas panjang. Aku minta maaf. Mas, beneran, aku nggak pernah niat nipu kamu. Aku cuma pengen dikenal sebagai Yumi. Bukan Yumi anak Pak Jino, pemilik pabrik es kul-kul. Aku masih tak menjawab. Dari awal aku tahu kamu beda. Kamu nggak pernah nanya rumahku di mana. Nggak tanya penghasilan sehari berapa. Bahkan nggak pernah maksa tukeran nomor. Kamu cuma hadir, dengerin aku, senyum kalau aku cerita hal receh. Aku menggigit bibir, masih mencoba menahan emosi yang bertabrakan di dalam dada. Aku jatuh suka sama kamu, Mas, tapi aku sadar, aku nggak bisa terus-terusan sembunyi. Aku tahu aku harus jujur, meski aku tahu kamu mungkin akan pergi. Kalimat itu membuatku menoleh. Perlahan, matanya basah, tapi dia menahan air matanya tetap di sana, tidak jatuh. Seolah dia ingin terlihat kuat di depanku, meski dalamnya mungkin rapuh. Aku cuma ingin tahu, Mas, kamu marah karena aku bohong?
Atau kamu marah karena aku bukan seperti yang kamu harapkan? Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku menghela napas berat, memandang lurus ke depan, ke pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin. Aku nggak tahu. Suaraku serak. Mungkin dua-duanya. Dia mengangguk. Tak ada amarah di wajahnya. Hanya kepahitan yang sulit dijelaskan. Aku ngerti, katanya akhirnya. Tapi kalau kamu butuh waktu, aku kasih waktu. Aku nggak akan maksa. Yumi berdiri, membenarkan letak tas kecil di bahunya. Aku balik jualan bukan karena gerobaknya. Udah benar, tapi karena aku masih pengen ketemu kamu. Kalau suatu hari kamu lewat lagi dan masih mau duduk di bangku plastik itu, aku akan ada di sana. Dia berbalik, melangkah pelan, meninggalkanku dengan sejuta perasaan yang belum punya nama. Aku memandang punggungnya yang menjauh, ingin berteriak, ingin memanggilnya kembali. Tapi yang keluar hanya bisikan dalam hati. Kenapa kamu justru jujur saat aku belum siap mendengar? Hari mulai gelap saat aku berjalan pulang, melewati jalan kecil di samping kampus, tanpa niat khusus, hanya mengikuti kaki yang bergerak sendiri. Dan di ujung jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, aku melihatnya. Yumi, duduk sendirian di bangku plastik, di samping gerobaknya, tangan menopang dagu, menatap langit yang mulai menghitam. Di sebelahnya, satu stik es kulkul coklat berdiri tegak di dalam termos kecil. Aku berhenti, menatapnya dari kejauhan. Satu langkah, dua langkah, tiga, dan tiba-tiba, tanpa rencana apa-apa, aku mendekat. Yumi menoleh, matanya melebar, tapi dia tidak bangkit, tidak berkata apa-apa. Aku duduk di sampingnya, diam. Lalu, kuambil stik es kulkul itu dan mencicipinya. Manis, tapi tidak semanis senyumnya. Dan saat dia bertanya dengan pelan, Mas Aldi masih mau ngobrol sama aku? Aku menjawab tanpa ragu, iya, karena aku suka kamu. Bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu, Yumi. Aku pikir, setelah semua kejujuran itu terucap, segalanya akan menjadi lebih mudah. Ternyata tidak. Bahkan setelah aku duduk kembali di bangku plastik itu, membeli es kulkul dengan senyum kaku, dan membiarkan Yumi bercerita tentang rasa stroberi yang ia kreasikan sendiri, hatiku masih terasa gamang, seperti perahu yang telah menemukan arah. Tapi badai justru mulai datang. Hari-hari setelahnya jadi semacam ujian. Kami jadi lebih dekat. Yumi sering mampir ke kantin kampus. Kadang cuma buat mengantarkan es buatku dan teman-teman. Kadang dia menunggu di ujung jalan waktu aku selesai kelas sore. Kami jadi lebih sering tertawa, lebih sering bicara soal hal-hal kecil, dari film kartun masa kecil sampai impian masa depan. Tapi justru saat itu, bisik-bisik mulai terdengar. Itu cewek yang jualan es ya? Kok nempel banget si Aldi? Dia cantik sih, tapi kayaknya norak ya, jualan. Tapi gayanya kayak anak sultan. Aldi seriusan tuh, sama penjual keliling. Komentar-komentar itu awalnya hanya desas-desus, lalu berubah jadi bahan candaan. Dan akhirnya, jadi perbincangan terbuka. Bahkan teman-temanku mulai menyindir terang-terangan. Bro, lu seriusan pacaran sama tukang es? Ucap Rian, sambil tertawa saat kami nongkrong di taman kampus. Gue kira lu ngincer anak fakultas hukum yang tajir itu. Ternyata malah, aku diam, setengah malu, setengah marah. Tapi juga sadar aku sendiri belum berani bilang ke mereka siapa Yumi sebenarnya. Bahwa dia bukan cuma penjual es, bahwa dia malah lebih kaya dari kami semua digabung jadi satu. Tapi anehnya, aku gak mau membelah diri. Karena di sisi lain, aku juga takut. Takut kalau nanti mereka tahu siapa Yumi sebenarnya. Mereka justru makin menghina aku si mahasiswa biasa yang berani-beraninya deketin anak pengusaha besar. Aku terjebak di tengah, antara bangga karena aku mengenal Yumi yang sesungguhnya, dan malu karena dunia nggak siap menerima kenyataan kami. Puncaknya terjadi hari Sabtu sore. Waktu itu aku dan Yumi janjian untuk ikut bazar makanan kampus. Dia bawa gerobaknya ke sana, khusus buat jualan edisi mahasiswa harga diskon. Tapi rasa tetap premium. Kami kerja bareng di lapaknya. Aku bantu potong kemasan. Dia yang sibuk tuang adonan es kecetakan dan sesekali melayani pembeli. Kami tertawa, bercanda, bahkan sempat saling ciprat air es waktu sedang cuci tangan. Semua terasa menyenangkan, sampai satu mobil mewah berhenti. Di pinggir area basah, pintu belakang terbuka. Seorang pria keluar, usianya sekitar 50 tahunan, rambut rapi, jas hitam, sepatu mengilap. Wajahnya mirip Yumi, tapi versi lebih dingin. Dan seketika, ekspresi Yumi berubah pucat. Papa, aku menoleh cepat. Papa, pria itu berjalan cepat ke arah kami. Orang-orang mulai melirik, beberapa mulai berbisik. Yumi, kamu ngapain di sini? Suaranya pelan tapi tegas,
Seperti petir dalam bisikan, Yumi berdiri kaku. "Pak, aku ikut bazar sama temen-temen. Ini bukan dunia kamu." "Yumi," katanya, menatap sekeliling dengan sinis. "Kamu bukan pedagang jalanan, kamu bukan tukang es. Aku tahu, Pak, tapi ini pilihan aku. Pilihan yang memalukan." Kata-kata itu menampar bukan hanya Yumi, tapi juga aku. Orang-orang mulai merekam, beberapa mulai mendekat. Entah karena ingin menonton keributan atau hanya penasaran. Aku berdiri, mencoba menenangkan situasi. "Pak, saya teman Yumi. Kami kerja sama di sini." Dia menatapku tajam, sekilas, lalu tertawa kecil. "Teman? Kamu Aldi? Kan?" Aku terkejut. "Bapak kenal saya. Sudah lama. Asisten saya sudah menyelidiki kamu sejak Yumi bilang dia jatuh cinta sama mahasiswa kampus ini. Saya tahu kamu anak siapa, rumahmu di mana, bahkan IP kamu berapa." Aku menelan. Ludah, dadaku mulai panas. "Kalau kamu pikir kamu cukup pantas untuk anak saya, pikirkan lagi." Yumi menahan napas. Matanya berkaca-kaca. "Papa, cukup." Tapi pria itu menoleh tajam padanya. "Kamu memalukan keluarga. Yumi, kalau kamu tetap lanjut hubungan ini, jangan pulang ke rumah." Sunyi, sangat sunyi. Dan dalam diam itu, Yumi hanya berdiri, memandangku, seolah menunggu apa yang akan kulakukan. Tanganku dingin, kakiku gemetar. Ada ratusan pasang mata menonton, menilai, menghakimi. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku sendiri ragu. Aku ingin membela Yumi, ingin berkata bahwa aku akan tetap di sisinya. Tapi aku tidak bisa, karena untuk pertama kalinya, aku merasa kecil. Kecil di hadapan dunia, kecil di hadapan lelaki itu yang memegang kuasa atas hidup Yumi dan mungkin juga hidupku. Malamnya, Yumi tidak mengirim pesan apapun. Tak ada kabar, tak ada notifikasi. Kosong. Aku menatap layar ponsel lama sekali, berharap namanya muncul, tapi tidak. Dan dalam kesunyian kamar kontrakan yang dingin, aku hanya bisa menatap langit-langit sambil bertanya, apakah aku cukup berani untuk mencintainya saat dunia menolak? Atau aku hanya pengecut yang suka saat segalanya mudah, tapi lari saat cinta mulai diuji. Sudah 3 hari sejak kejadian di bazar itu. 3 hari tanpa kabar dari Yumi. 3 hari di mana aku mengulang lagi dan lagi detik-detik memalukan saat aku berdiri seperti patung membisu di hadapan ayahnya yang begitu tegas dan tajam. 3 hari di mana rasa marah, malu, kecewa, dan rindu bergula tanpa henti di dalam dadaku. Aku tidak tahu yang mana yang lebih menyakitkan, tatapan kecewa Yumi sebelum ia pergi, atau rasa pengecut yang menggumpal di hatiku karena tidak berkata apa-apa untuk membelanya. Setiap pagi, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya butuh waktu, bahwa diamku bukan karena takut, tapi karena terkejut. Tapi setiap kali kilas balik itu kembali muncul, aku sadar, aku memang kalah. Aku kalah oleh rasa minderku sendiri. "Masih mikirin Yumi?" tanya Rian di kantin siang itu, sambil menyeruput es teh manis. Aku hanya mengangguk pelan. "Dengar, bro, gue tahu lu ngerasa bersalah, tapi jujur aja ya, emang beda dunia sih." Aku menatapnya. "Lu sendiri lihat kan? Bokapnya, mobilnya aja kayak harga kos 1 blok. Lu punya apa buat nandingin itu semua?" Aku ingin menjawab, tapi tidak bisa, karena dalam hati kecilku, aku tahu dia ada benarnya. Aku hanya mahasiswa biasa, anak guru SD dan ibu rumah tangga. Uang jajan pas-pasan, bayar kuliah pakai beasiswa dan hasil kerja paruh waktu. Sementara Yumi, dia bisa tinggal di apartemen, punya mobil sendiri, atau buka bisnis tanpa takut bangkrut. Apa yang bisa kuberikan? Tapi pertanyaan itu justru membuat hatiku makin sesak. Karena Yumi sendiri tidak pernah menuntut apa-apa dariku. Dia tidak pernah minta aku punya mobil, tidak pernah membandingkan hidupku dengan miliknya. Dia hanya ingin aku ada di sisinya. Dan aku gagal melakukannya. Malam itu, aku duduk di depan gerobak es kol-kol yang terparkir di belakang kontrakanku. Ya, gerobak itu milik Yumi. Aku menemukannya di sana pagi tadi. Diam, tak berisi, seperti hati pemiliknya yang mungkin juga kosong saat ini. Aku tidak tahu kenapa dia menaruh gerobaknya di situ. Mungkin karena dia ingin aku tahu bahwa dia belum pergi. Atau mungkin sebagai tanda perpisahan diam-diam. Kupandangi stiker-stiker lucu di badannya, wajah kartun, logo rasa-rasa es yang selama ini dia ciptakan sendiri. Semuanya seperti potongan mimpi yang tertunda. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku terlalu takut untuk mempertahankan. Esoknya, aku memberanikan diri ke alamat yang pernah Yumi sebut sambil lalu rumah besarnya di kawasan elite,
yang hanya kulihat dari luar gerbang saat dulu. Lewat naik ojek, aku berdiri lama di depan gerbang hitam tinggi dengan hiasan emas. Bahkan bel rumahnya pun terlihat lebih mahal dari motorku. Jantungku berdetak kencang, dan setiap detiknya aku hampir memutuskan untuk balik kanan. Tapi sebelum sempat mundur, pagar terbuka perlahan. Yumi, wajahnya pucat, rambutnya tergerai. Tidak seperti biasanya yang selalu dikepang atau diikat. Matanya membengkak, tapi senyum kecilnya masih ada. Mas Aldi, aku menelan ludah. Yumi, aku belum sempat aku melanjutkan. Suara berat memotong dari balik pintu dalam. Dia datang juga akhirnya. Ayah Yumi muncul. Wajahnya masih sama dinginnya. Tapi kali ini, ia tidak langsung menyerang. Masuk, katanya. Singkat, ruang tamu rumah itu seperti museum. Dingin, luas, dan penuh barang mahal. Tapi saat aku duduk di sofa empuk itu, aku tidak merasa nyaman sama sekali. Kenapa kamu datang? Tanya pria itu. Menatapku tanpa berkedip. Aku mengatur napas. Karena saya gak mau kehilangan Yumi. Pak, dia tidak menjawab. Hanya menunggu. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya gak pernah dekati Yumi karena harta atau statusnya. Bahkan saya baru tahu soal itu semua setelah kami dekat. Dan kamu pikir cinta cukup? Aku diam. Kemudian, mengangguk. Cinta mungkin gak cukup. Pak, tapi kalau saya gak mulai dari sekarang, saya gak akan pernah punya cukup. Saya siap berjuang. Dia tertawa kecil, lalu menoleh ke Yumi. Kamu percaya sama dia? Yumi mengangguk. Tegas. Saya percaya, Pak. Dan saya pilih dia. Suasana hening. Lalu pria itu berdiri, mendekat padaku. Kalau kamu gagal buat dia bahagia, kamu akan berurusan dengan saya. Katanya pelan, tapi tegas. Aku berdiri, menatapnya balik. Kalau saya gagal, saya mundur sendiri. Pak, kami saling pandang. Dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk. Saat keluar dari rumah itu, Yumi menggenggam tanganku. Hangat, penuh makna. Aku tahu kamu gak akan tinggal diam. Bisiknya, aku tersenyum. Aku cuma perlu waktu untuk sadar bahwa kamu layak diperjuangkan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa cukup. Bukan karena aku punya segalanya, tapi karena aku berani memperjuangkan yang benar-benar berarti. Hidup tak serta-merta berubah jadi dongeng hanya karena cinta kami disetujui. Tapi paling tidak, pagi-pagi kini lebih terasa ringan. Aku tidak lagi cemas membuka chat hanya untuk mendapati Yumi menghilang. Tidak lagi takut melihat kerumunan. Karena tidak ada yang bisa mereka tuduhkan yang belum kami hadapi. Hubungan kami memang belum sempurna. Tapi kali ini, kami menjalaninya bukan dengan sembunyi-sembunyi. Melainkan berdiri berdampingan meski langkah kami masih tertatih. Semenjak pembicaraan sore itu di rumahnya, Yumi tidak kembali berjualan dengan gerobaknya. Bukan karena dilarang, tapi karena ia memilih untuk mencoba cara lain. Aku nggak berhenti jualan kok. Katanya suatu sore di taman kampus sambil menyeruput teh hijau dari tumblernya. Aku cuma ngubah bentuknya, biar nggak perlu gerobak keliling lagi. Aku menatapnya dengan kening berkerut. Aku bikin online store kecil-kecilan. Cuma lewat Instagram dulu sih. Tapi dari situ aku bisa kerja dari rumah atau dari manapun, tanpa harus mengganggu orang yang masih mempermasalahkan statusku. Aku tertegun. Di saat aku masih sibuk mikirin apa kata orang, Yumi sudah satu langkah lebih maju. Dia enggak mau berhenti hanya karena cibiran atau tekanan. Dia mencari jalan tengah tetap jati dirinya sendiri, tapi juga menjaga rasa. Aku juga mulai belajar cara ngatur bisnis kecil. Lanjutnya, bukan dari papa, tapi dari nol. Dari buku, dari YouTube, dari ngobrol sama ibu-ibu KM di pasar. Aku memandangnya dengan rasa kagum yang sulit diungkapkan dengan kata. Yumi bukan hanya berani mencintai, tapi juga bertumbuh bersama kenyataan, bukan sekadar mimpi. Dan aku tahu, aku juga harus mengejar ketertinggalanku. Aku mulai bekerja lebih serius di perpustakaan kampus. Jam kerjaku tambah, malam-malamku kuhabiskan bukan hanya untuk skripsi, tapi juga untuk cari tambahan penghasilan. Aku tak ingin jadi beban dalam hubungan kami. Bukan karena Yumi menuntut, tapi karena aku ingin berdiri sejajar dengannya. Bukan sejajar dari jumlah harta, tapi dari semangat dan keberanian untuk maju. Kadang, malam-malamku diisi rasa lelah yang sangat. Badan ingin rebah, tapi deadline menjerit. Tapi setiap kali layar ponselku menyala dan muncul pesan darinya, rasa letih itu seakan berkurang. Hari ini kamu luar biasa. Aku bangga. Aku tahu kamu capek. Tapi kamu gak sendiri. Pesan-pesan kecil itu sederhana tapi bernyawa menghidupkan aku. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami saling isi. Dia menyemangati. Aku mendukung. Dia jatuh. Aku rangkul. Aku limbung, dia tenangkan. Satu sore,
Kami duduk di balkon kecil kontrakanku. Angin sore mengibas rambutnya yang terurai, dan langit berwarna jingga seperti lukisan. Mas, katanya pelan, kalau suatu hari kita sukses, kamu masih mau hidup sederhana kayak gini? Aku menoleh, lalu tersenyum. Kalau bareng kamu, aku nggak masalah hidup dimanapun. Dia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak butuh istana. Mas, aku cuma butuh seseorang yang tetap bertahan meski angin hidup berubah-ubah. Kami saling pandang. Dan di detik itu, aku sadar, rasa sayang bisa berubah jadi cinta. Cinta bisa tumbuh jadi komitmen, tapi butuh waktu dan keberanian untuk mengubahnya jadi kehidupan nyata. Hubungan kami masih diuji. Masih ada teman yang mencibir. Masih ada keluarga jauh yang mempertanyakan. Masih ada orang-orang yang memandang miring dan berkata kami hanya sedang main-main cinta anak muda. Tapi kami sudah belajar. Dunia tak harus menerima semuanya. Yang penting, kami saling menerima dulu. Yumi dan aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Tapi kami tahu satu hal. Kami tak lagi berjalan sendiri. Kami memilih untuk tumbuh bersama. Hari itu, matahari bersinar sedikit lebih hangat dari biasanya. Langit tidak sekadar biru, ia seperti menyimpan sesuatu. Seolah dunia diam-diam menyaksikan langkah kecil kami menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan dua hati. Aku berdiri di depan sebuah ruko kecil yang baru saja selesai direnovasi. Catnya masih bau. Meja-meja masih dilap dan dibersihkan oleh tukang yang mengangkat barang dari truk kecil. Tapi saat kulihat nama yang terpampang di atas pintunya huruf demi huruf yang kami rancang bersama dengan penuh debat, dan tawa, aku tahu ini bukan sekadar tempat jualan. Ini adalah permulaan dari kehidupan yang kami pilih. KULKULIN aja, cool dan cerita cinta di dalamnya. Membuka usaha bersama Yumi bukan hal yang kami rencanakan sejak awal. Sebenarnya, ini bahkan bukan mimpi besarku, tapi cinta. Ternyata, bukan hanya soal berbagi hati, melainkan juga soal berbagi hidup, dan hidup butuh langkah nyata. Awalnya, ide ini muncul dari hal sederhana, keluhan Yumi tentang betapa ia merindukan interaksi langsung dengan pembeli. Katanya, menjual lewat layar membuat cool kehilangan jiwanya. Es itu harus dilihat, dicium, dan dinikmati di tempat. Katanya waktu itu sambil memainkan sendok kecil di gelasnya. Lalu aku yang menjawab dengan candaan, ya udah, kita buka kafe aja. Dan seperti banyak hal dalam hidup kami, candaan berubah jadi rencana. Rencana berubah jadi target. Target berubah jadi mimpi yang dijalani. Orang tuaku sempat terkejut waktu kukabari aku tidak langsung kerja kantoran setelah wisuda. Tapi setelah aku mengajak mereka datang ke lokasi ini, melihat bagaimana Yumi bekerja tanpa lelah menyusun menu, mengurus dapur, menyiapkan pelatihan karyawan, mereka hanya tersenyum. Ibu berkata, selama kamu tahu kamu bahagia dan niat, ibu percaya. Ayah hanya mengangguk. Tapi dari cara beliau menepuk pundakku, aku tahu restu mereka utuh. Begitu pula dengan keluarga Yumi. Ayahnya, yang dulu bersikap seperti jenderal, kini justru menjadi mentor diam-diam yang sesekali mengirim pesan. Coba, cek supplier susu di jalan itu. Mereka biasa kerja sama dengan hotel. Kami bukan lagi dua orang dari dunia yang berbeda. Kami adalah dua orang yang memilih membangun dunia kami sendiri. Malam itu, sehari sebelum grand opening, aku dan Yumi duduk di dalam ruko yang masih setengah gelap. Kami makan nasi goreng bungkus. Berdua, duduk di lantai tanpa karpet, ditemani nyamuk dan lelah. Tapi kami bahagia. Besok pasti ramai. Mas, kata Yumi sambil mengunyah. Aku harap enggak. Jawabku, aku pengen kita siap dulu. Bukan viral dulu. Yumi tertawa. Ya udah, kita doain yang seimbang. Rame tapi masih bisa senyum. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kulihat di balik gerobak es cool di pinggir jalan kampus. Wajah yang waktu itu hanya kuanggap sebatas penjajah es yang murah senyum. Tapi ternyata lebih dari itu. Dia temanku, pendampingku, cinta yang kutemukan di tempat yang tak kusangka. Pagi harinya, sebelum pintu ruko dibuka, aku menulis satu kalimat kecil di papan tulis dekat meja kasir. Kalau hidupmu terasa berat, mungkin kamu butuh sesuatu yang dingin dan manis, seperti es cool atau cinta. Yumi membacanya, lalu menambahkan di bawahnya, kalau bisa dua-duanya, kenapa pilih satu? Kami tertawa, dan ketika pintu pertama dibuka, ketika bel toko berbunyi dan pelanggan pertama masuk, kami tidak hanya menyambut pembeli, kami menyambut babak baru dari kisah ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah bisnis ini akan berkembang? Apakah kami akan terus bersama sampai tua? Apakah akan ada badai atau kejutan lain? Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak takut lagi pada perbedaan. Karena cinta bukan tentang seberapa dekat latar belakang kita, tapi seberapa jauh kita mau berjalan bersama. Dan hari ini, kami memilih untuk berjalan bersama menuju esok yang bernama kita.